Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bangunan Majelis Taklim di Kabupaten Bogor ambruk, 4 jemaah tewas dan lebih dari 100 orang lainnya mengalami luka-luka. Jatuh ke jurang sedalam 30 meter di Gunung Cakrabuana, Sumedang. Nyawa seorang pendaki asal kota Bandung tak terselamatkan. Sebuah ruko pecel lele di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ludes terbakar. 2 orang tewas. Peristiwa tragis terjadi di Ciomas, Kabupaten Bogor, Minggu siang. Sebuah bangunan yang biasa dijadikan majelis taklim di Desa Sukamakmur ambruk. Sejumlah jemaah tewas, sedangkan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan bangunan. Bangunan 2 lantai yang ditempati oleh Majelis Taklim As-Sohibiyah Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Minggu siang tiba-tiba ambruk ketika ratusan warga tengah mengikuti acara Maulid Nabi. Akibatnya, puluhan jemaah tertimpa beton lantai bangunan yang ambruk. Pada saat kejadian, 3 orang meninggal dunia di tempat bernama Imi, Ulan, dan Yati, serta puluhan jemaah lainnya yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Kabupaten dan Kota Bogor. Lihat sekarang kita melaksanakan evakuasi bersama Kodim, BPBD, Damkar maupun Pemda setempat untuk melaksanakan evakuasi. Untuk korban sampai saat ini itu kurang lebih 31 orang yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Untuk sampai saat ini kami sedang melaksanakan evakuasi, yakni meyakinkan ulang apakah yang di belakang saya ini masih ada korban yang tertimpa maupun korban lain yang masih tertinggal. Diduga bangunan ambruk karena tidak mampu menampung beban banyaknya jemaah. Tim gabungan Damkar, BPBD, Polri, dan TNI pun berupaya mengevakuasi korban yang tertimpa di bawah bangunan yang runtuh. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Puluhan korban luka akibat bangunan Majelis Taklim di Ciomas, Kabupaten Bogor yang ambruk dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Bogor. Rata-rata korban mengalami luka akibat bagian kepala tertimpa reruntuhan bangunan. Sejumlah rumah sakit di Kota Bogor Minggu siang menampung warga yang menjadi korban bangunan Majelis Taklim di Kampung Ciapus Kompas, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yang ambruk. Di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dan Rumah Sakit PMI Kota Bogor, sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak yang sedang mengikuti acara Maulid Nabi di lokasi tersebut. Itu ada 2 majelis taklim pengajian ya. Yang bilangnya cuma mau ngaji aja, mau pamit sama saya. Ini anaknya luka apa, Bu? Hanya luka ringan ya. Nggak ada pesanan ya? Luka ringan? Kita kan nggak tahu juga ya. Masih belum, ya. Namanya anak kecil kan. Tapi ikut ke bawah tadi, ikut terjatuh. Udah CT scan tadi, makanya nggak apa-apa. Mereka mengalami luka pada bagian kepala serta patah tulang akibat tertimpa material bangunan yang runtuh. Yang di RSUD ini jumlahnya ada 28. Nah, dari itu kita sudah melakukan asesmen. Ada yang 3 orang, itu ada yang cedera kepala, kemudian ada fracture patah, kemudian juga ada yang diduga ada perdarahan di dalam perut, kemudian karena tertimpa dari tembok beton. Kemudian ada yang juga yang sedang 17, sisanya ringan. 3 orang korban yang meninggal dunia, jenazahnya telah dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Hingga menjelang sore, petugas masih mendata jumlah korban luka yang tersebar di sejumlah rumah sakit di kota dan Kabupaten Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Setelah evakuasi selesai dilakukan, jumlah korban tewas akibat bangunan Majelis Taklim ambruk di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor bertambah menjadi 4 orang. Satu korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Jenazah korban meninggal dunia keempat, yaitu Yulia, tiba Senin dini hari di rumah duka Kampung Ciapus Kompas, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Tak kuat menahan duka, suami korban sempat jatuh pingsan hingga harus digotong beberapa orang. Yulia meninggal dunia akibat tertimpa tembok bangunan yang runtuh dan menderita luka parah di kepala. Korban Yulia yang meninggalkan 2 orang anak langsung dimakamkan Senin dini hari tak jauh dari tempat tinggalnya. Hingga Minggu malam jumlah total korban runtuhnya bangunan Majelis Taklim As-Sohibiyah mencapai 93 orang. 4 orang korban meninggal dunia dan 89 korban mengalami luka-luka. Sebagian besar korban mendapatkan perawatan di rumah sakit kota maupun Kabupaten Bogor, sedang beberapa korban sudah dipulangkan dari rumah sakit. Malam ini korban bertambah menjadi 93 orang dengan rincian 4 orang meninggal dunia, 89 luka-luka. Ada sebagian beberapa orang sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Yang terakhir ini atas nama siapa kemudian yang meninggal? Atas nama Bu Yulia yang dirawat di Rumah Sakit Umi, yang keadaannya tadi pagi kritis. Sebelumnya, Minggu sekitar pukul 10 pagi, sebuah bangunan Majelis Taklim di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ambruk saat ratusan warga sedang mengikuti acara Maulid Nabi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan menanggung biaya perawatan seluruh korban luka akibat ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciomas hari Minggu. Bangunan yang ambruk rupanya adalah bangunan yang belum sepenuhnya rampung dan baru dibangun sejak 2 bulan lalu. Jaminan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor menanggung biaya perawatan seluruh korban diutarakan oleh Bupati Bogor saat meninjau lokasi kejadian Minggu sore. Ia berjanji perawatan seluruh korban akan dibiayai oleh pemerintah hingga sembuh. Sedang penyebab ambruknya bangunan berlantai 2 tersebut diduga karena konstruksi bangunan yang tak mampu menahan beban jemaah yang terlalu banyak. Bangunan yang ambruk baru saja direnovasi oleh pihak pengelola pesantren sekitar 2 bulan lalu dan belum rampung 100%. Kalau dugaan sementara kita melihat bahwa tidak kuatnya struktur bangunan untuk menampung atau menahan beban yang cukup banyak, karena di pelaksanaan Majelis Taklim tadi pagi jumlah jamaah cukup banyak dan kondisi struktur bangunnya tidak kuat, maka ambruk. Pada saat ambruk menimpa para jamaah yang sedang mengaji. Tahap awal kami menanggung seluruh biaya rumah sakit, lalu yang kedua kami pun memberikan bantuan-bantuan, nanti bentuknya ada berbagai macam, tapi tentunya kita berfokus hari ini kepada penanganan korban dulu. Ini merupakan tempat kejadian ambruknya bangunan Majelis Taklim di wilayah Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Saya akan menunjukkan kepada Anda lebih detailnya, di mana untuk kerusakan ini yang parah di sisi sebelah kiri, dan terlihat juga di dalam layar kaca Anda bahwa bangunan ini berdiri di tanah yang miring. Untuk bangunan ini memang sudah sering digunakan dalam kurun waktu 3-4 bulan terakhir. Namun hanya yang datang 30-40 orang saja. Sedangkan dari informasi yang kami dapatkan, untuk runtuhnya bangunan dari Majelis Taklim di Bogor, Jawa Barat ini, saat perayaan Maulid Nabi terdapat lebih dari 200 orang, sehingga diduga runtuhnya dari bangunan Majelis Taklim diduga akibat adanya overkapasitas. Sedangkan untuk korban jiwa terdapat 4 korban meninggal dunia dan 126 korban luka berat dan juga luka ringan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bogor. Jatuh ke dalam jurang sedalam 30 meter di puncak Gunung Cakrabuana, Sumedang, nyawa seorang pendaki tak dapat diselamatkan. Proses evakuasi jenazah korban terkendala terjalnya medan yang harus ditempuh tim SAR gabungan.
Tim SAR gabungan dibantu relawan Sabtu lalu harus menempuh medan yang licin dan terjal dengan rintangan pohon yang tumbang untuk mencapai sebuah jurang di Gunung Cakrabuana, Waduk Sumedang, tempat seorang pendaki bernama Dasep Hidayat jatuh ke jurang sedalam 30 meter akibat terpleset saat mendaki bersama teman-temannya. Setelah berjalan selama 3 jam, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa akibat luka-luka yang diderita saat jatuh ke jurang. Waktu kami menerima berita korban itu masih dalam keadaan sadar, maka kami tidak ada persiapan untuk evakuasi mayat, kemudian kantong mayat dan sebagainya. Setelah tim evakuasi turun di bawah lokasi tempat terjun, ternyata sudah meninggal. Medan dilalui memang sulit, jadi untuk pendakian memang kalau tidak alat, webbing dan sebagainya itu tidak bisa dengan tangan kosong karena batu-batu terjal setelah akar, kemudian turun naik yang terjal dan istilahnya banyak pohon-pohon yang melintang, pohon-pohon tumbang. Upaya evakuasi jenazah korban dari dasar jurang pun memakan waktu cukup lama karena tim SAR gabungan harus sangat berhati-hati menempuh medan yang curam. Jenazah korban pun kemudian langsung dibawa ke kampung halamannya di Kota Bandung. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.